Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kusuma dengan NIM 23220019. Saya Adila Dirfayana dengan NIM 23220465. Saya Arda Ramdhani dengan NIM 23220190. Yang saya hormati dosen penguji Ibu Napa MKom dan dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardiansa Sembiring MKom. Yang saya hormati Ibu dosen penguji Ibu Napa MKom dan dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardiansa Sembiring MKom. Yang saya hormati dosen penguji Ibu Napa MKom dan dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardiansa Sembiring MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul penerapan metode AHP dan SAU untuk menentukan prioritas posyandu berisiko stunting di Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul penerapan metode AHP dan SAU untuk menentukan posyandu berisiko stunting di Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul penerapan metode AHP dan SAU untuk menentukan prioritas posyandu berisiko stunting di Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Latar belakang permasalahan utama. Permasalahan utama yang sering muncul dalam proses penentuan posyandu berisiko stunting adalah belum adanya mekanisme penilaian yang sistematis, objektif, dan berbasis data. Penentuan prioritas penanganan seringkali hanya dilihat dari jumlah kasus gizi atau kondisi lapangan secara umum, tanpa mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan proses penentuan posyandu prioritas menjadi kurang tepat karena posyandu dengan jumlah kasus tinggi belum tentu memiliki tingkat risiko paling besar apabila tidak dibandingkan dengan jumlah balita yang terdaftar. Penentuan prioritas posyandu berisiko stunting dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Melalui pendekatan ini, setiap posyandu dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang relevan seperti jumlah balita terdaftar, jumlah kasus gizi atau BGM, presentasi kasus gizi, serta kondisi sanitasi lingkungan. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari setiap kriteria secara objektif. Metode SAU digunakan untuk menghitung nilai akhir dan menghasilkan peringkat prioritas posyandu, dan target hasilnya proses penentuan posyandu berisiko stunting diharapkan dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan juga akurat. Identifikasi masalah. Penentuan prioritas posyandu berisiko stunting belum memiliki dasar kriteria yang baku dan terukur. Yang kedua, penilaian risiko stunting belum mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan secara komparatif. Yang ketiga, belum adanya mekanisme kuantitatif untuk menentukan posyandu yang memiliki tingkat risiko stunting yang tinggi. Ada beberapa batasan masalah penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya memakai bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan text editor VS Code. Yang kedua, metode penentuan prioritas dibatasi secara khusus pada integrasi metode AHP dan SAU. Yang ketiga, fokus wilayah. Penelitian ini hanya berfokus pada penentuan prioritas posyandu berisiko stunting di Kota Tanjung Balai. Yang terakhir, alternatif yang digunakan dalam penelitian adalah beberapa objek posyandu, bukan balita secara individu. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana proses penentuan prioritas posyandu berisiko stunting di Tanjung Balai berdasarkan kriteria? Bagaimana penerapan metode AHP dalam menentukan bobot setiap kriteria penilaian posyandu? Bagaimana penerapan metode SAU dalam menghasilkan peringkat prioritas di Datu Bandar? Tujuan penelitian: menentukan prioritas posyandu berisiko stunting di Tanjung Balai berdasarkan kriteria secara sistematis, menerapkan metode AHP untuk merancang
pembobotan kriteria penilaian secara presisi, menerapkan metode SAU untuk memproses pemeringkatan prioritas di Datu Bandar. Manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan metode pengambilan keputusan multi kriteria, khususnya menggunakan metode AHP dan SAU. Menjadi sarana mengasah kemampuan mengintegrasikan teori dengan praktik lapangan, serta menerapkan konsep IT di bidang kesehatan masyarakat. Manfaat bagi Universitas Royal. Bermanfaat sebagai referensi akademik dan pengembangan penelitian di bidang teknologi informasi, khususnya terkait metode AHP dan SAU dalam penentuan prioritas berbasis kriteria. Menyediakan bahan pembelajaran baru, contoh studi kasusnya yaitu komparasi metode, serta landasan riset bagi mahasiswa lain untuk mengembangkan penelitian sejenis. Nah, manfaat bagi instansi kesehatan yaitu bagi posyandu atau puskesmas, membantu pihak posyandu maupun puskesmas dalam menentukan prioritas pelayanan secara objektif dan terukur, berbasis dan terintegrasi. Dengan adanya penilaian berdasarkan kriteria seperti jumlah balita yang terdaftar, jumlah kasus gizi atau BGM, presentasi kasus gizi, dan kondisi sanitasi lingkungan, proses penentuan menjadi sangat sistematis, mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting agar lebih tepat sasaran. Metode yang digunakan, yang pertama ada metode AHP, yaitu salah satu metode dalam multi kriteria decision making yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. AHP menyusun permasalahan ke dalam bentuk hierarki, mulai dari tujuan, kriteria, subkriteria, hingga alternatif. Kemudian menentukan bobot prioritas melalui perbandingan berpasangan. Skala penilaian umumnya memakai 1-9, di mana nilai 1 menunjukkan sama penting, dan nilai 9 menunjukkan satu kriteria sangat mutlak lebih penting. Tahapan utama dalam metode AHP adalah menyusun hierarki keputusan, membuat matriks perbandingan berpasangan, melakukan normalisasi matriks, menghitung bobot prioritas, serta menguji konsistensi penilaian. Skala penilaian yang digunakan dalam AHP umumnya menggunakan skala 1-9, di mana 1 menunjukkan kedua kriteria sama penting, sedangkan 9 menunjukkan satu kriteria sangat mutlak lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Metode yang kedua yaitu metode SAU, yaitu satu metode MCDM yang menggunakan untuk menentukan peringkat alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Metode ini bekerja dengan melakukan normalisasi matriks keputusan agar setiap nilai alternatif dapat dibandingkan secara adil. Kemudian, menghitung nilai persepsi akhir melalui penjumlahan terbobot. Nah, tahapan metode SAW yang pertama menentukan alternatif dan kriteria penentu resiko. Yang kedua, menentukan kategori kriteria, yaitu benefit dan cost. Yang ketiga, melakukan normalisasi matriks keputusan berdasarkan jenis kriteria. Yang keempat, mengandalkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria hasil AHP. Dan yang terakhir, menjumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan peringkat tertinggi. Hipotesis dari penelitian ini adalah penerapan integrasi metode analitik hierarchy process atau AHP dan simple adaptive weighting yaitu SAW mampu membantu proses penentuan prioritas posyandu beresiko stunting secara lebih objektif, terukur, dan sistematis dibandingkan penilaian manual. Oke, selanjutnya adalah rangka kerja penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah,
menganalisis belum adanya mekanisme penilaian posyandu berisiko stunting secara sistematis di Kecamatan Datu Bandar. Kedua, studi literatur, mengumpulkan referensi teori mengenai pengambilan keputusan posyandu, stunting, serta metode AHP dan SAU. Kemudian ketiga, ada pengumpulan data, mencari data primer dan sekunder via observasi, wawancara, dan dokumentasi data gizi, balita, kasus gizi, dan lingkungan. Kemudian yang keempat ada perancangan sistem, melakukan alur sistem berbasis data menggunakan diagram UML, use case, activities, sequence, dan kelas diagram. Kemudian yang kelima ada pengembangan, mengembangkan sistem berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan Visual Studio Code. Keenam ada pengujian, melakukan uji fungsi dan akurasi perhitungan sistem dengan metode black box testing. Yang ketujuh ada implementasi, menerapkan seluruh rancangan sehingga sistem mampu menghasilkan ranking prioritas secara otomatis. Dan yang kedelapan itu adalah kesimpulan, menarik hasil akhir pengujian untuk mengukur efektivitas metode dalam menentukan prioritas posyandu. Kemudian untuk metodologi penelitian itu menggunakan kuantitatif deskriptif dengan fokus utama memberikan gambaran objektif mengenai penilaian alternatif posyandu berdasarkan kriteria terukur menggunakan integrasi metode AHP dan SAU. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya mendapatkan saran dan masukan dari dosen penguji dan pembimbing. Saya kembalikan kepada dosen pembimbing. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya untuk mendapatkan saran dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Sekian dari saya kembalikan kepada dosen pembimbing. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Besar harapan saya untuk mendapatkan saran dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya kembalikan kepada dosen pembimbing. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji Ibu Napa MKOM dan dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardianta Sembiring MKOM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen penguji Napa MKOM dan Bapak dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardianta Sembiring MKOM. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji Ibu Napa MKOM dan dosen pembimbing 1 Bapak Muhammad Ardianta Sembiring MKOM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.